Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari sekalian, hari ini kita masih di mata kuliah kewirausahaan. Kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Baik saudara dan saudari sekalian, selamat belajar. Baik saudara dan saudari sekalian, kita masuk ke materi tentang revolusi industri 4.0. Jadi saudara, gelombang revolusi industri 4.0 ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat terutama di Indonesia, karena pada tahun 2020 sampai dengan 2030-an Indonesia ini diprediksi akan mengalami bonus demografi. Ya, bonus demografi ini ditandai dengan adanya jumlah usia yang produktif, mencapai puncak-puncaknya. Nah, oleh karena itu, ya kewirausahaan kita pikir bahwa merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi problem tersebut. Ya, karena mungkin jumlah lapangan pekerjaan yang sudah mulai menurun, gitu ya. Namun akan tetapi secara real ketersediaan jumlah wirausaha di Indonesia ini sebagai negara sedang berkembang justru sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan wilayah ASEAN, gitu ya. Nah, kita harapkan Indonesia nanti di era industri 4.0 bahkan sekarang sudah masuk ke 5.0 ini bisa melebihi ya jumlah wirausaha yang ada di Indonesia. Baik saudara, jadi revolusi industri 4.0 ini kita nggak kerasa ya, ternyata dari era beberapa revolusi kita sudah masuki ke 4.0 bahkan sudah ke 5.0 saat ini ya. Jadi hadirnya itu cepat karena memang teknologi itu selalu berinovasi ya dari tahun ke tahun. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa perjalanan revolusi industri di dunia ini diawali dengan revolusi industri 1.0 yang artinya di sini kita masih menggunakan mesin uap, ya mesin uap dalam industri. Lalu ada revolusi industri 2.0 yang dimana di sini sudah menggunakan mesin produksi, misalnya yang bertenaga listrik atau minyak, gitu ya. Lalu ada revolusi industri 3.0 yang dimana penggunaan teknologinya udah menggunakan teknologi informasi, ya sudah pakai mesin otomatisasi, dimana teknologi digital dan internet di sini sudah mulai dikenal, saudara, ya 3.0 ini. Nah, pada saat ini gitu ya sudah masuk ke revolusi industri 4.0 yang dimana kita sudah mesin terintegrasi internet, ya ada internet of atau for things. Nah, sekarang sudah masuk ke 5.0 yang dimana kita sudah ada perbandingan nanti ya antara AI gitu ya, dan lalu kita juga akan ke arah yang dimana antara teknologi dengan lingkungan kita sosial, ya lebih ke arah situ. Pada revolusi industri 4.0 ini ruang lingkup wirausaha ini meliputi ada bidang ekonomi kreatif, pemberi jasa, perdagangan, agraris, dan perikanan, ya termasuk peternakan. Pada era 4.0 ini ada 3 jenis wirausaha, saudara, ya ada necessity entrepreneur yang artinya menjadi wirausaha karena terpaksa oleh keadaan dan desakan kebutuhan hidup, ya. Lalu ada replicative entrepreneur yang dimana alasan menjadi wirausaha ini cenderung meniru bisnis yang sedang ngetrend saat ini, ya sehingga rawan terhadap persaingan. Lalu yang ketiga ada innovative entrepreneur yang dimana di sini seorang wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Nah, yang kita harapkan kita semua bisa menjadi seorang entrepreneur yang dimana justru di sini adalah inovatif karena kita diminta untuk berpikir kreatif dan bisa melihat peluang dengan baik. Di era industri 4.0 ini terdapat 5 hal penting dalam disrupsi atau perubahan besar-besaran inovasi, yaitu yang pertama adanya penghematan, lalu terciptanya kualitas yang lebih baik, lalu terciptanya pasar baru, ya, lalu produk atau jasa semakin mudah diakses atau dijangkau oleh konsumen, ya. Lalu segala sesuatu menjadi smart atau ya lebih mudah ya dan lebih canggih dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu baik calon entrepreneur maupun yang sudah merintis usaha berada di era disrupsi inovasi ini dituntut untuk selalu memiliki kewaspadaan,
dan kepekaan terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya. Nah, saudara, untuk dapat siap menghadapi revolusi industri 4.0, seorang entrepreneur ini perlu memiliki berbagai jenis keterampilan. Nah, ada 4 keterampilan terutama ya. Yang pertama ada keterampilan informasi, media, dan teknologi. Nah, ya ini meliputi ada literasi media, keaksaraan visual, literasi multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi ya. Lalu yang kedua ada keterampilan belajar dan berinovasi. Nah, di sini meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecahan masalah, dan seorang wirausaha harus bisa mengambil resiko. Lalu saudara, keterampilan yang ketiga diharapkan seorang wirausaha ini di revolusi industri 4.0. Nah, di sini terampil dalam hidup dan belajar seperti memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi, sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri ya. Lalu yang keempat, kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi, lalu memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial ya. Lalu dalam berkomunikasi harus interaktif, memiliki orientasi nasional, dan juga secara global. Sekarang kita akan membahas dari industri 4.0. Kita sekarang sudah mulai memasuki kewirausahaan revolusi industri 5.0, yang dimana pada era ini menekankan pergeseran fokus dari otomatisasi penuh ya industri 4.0 ini menjadi integrasi optimal antara teknologi canggih dan kecerdasan manusia demi menciptakan nilai yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan ya. Jadi ada kombinasi antara teknologi dan juga kecerdasan manusia itu sendiri. Lalu industri 5.0 ini tahapan revolusi industri yang melampaui fokus pada efisiensi dan produktivitas berbasis otomatisasi ya, yaitu di industri 4.0. Nah, era ini menekankan pada kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin, seperti sistem cyber physical, AI, robotik ya, untuk menciptakan solusi yang lebih personal, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia atau human centric ya. Nah, selain industri 5.0 ini kita juga mengenal ada istilah society 5.0, yang dimana society 5.0 ini merupakan konsep yang berasal dari Jepang. Nah, apa definisinya? Merupakan implementasi dari filosofi industri 5.0 pada tingkat sosial. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat di mana teknologi canggih seperti AI dan Big Data diintegrasikan dalam semua aspek kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, menyelesaikan tantangan sosial dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Saudara, karakteristik utama kewirausahaan era 5.0 ini, yang pertama kita bisa melihat karakteristik ada 5 ya, yaitu yang pertama human centric. Human centric itu apa sih? Nah, human centric ini fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, bukan hanya keuntungan finansial ya. Lalu mengembangkan produk atau layanan yang sangat personal dan relevan bagi pengguna. Oke, lalu yang kedua karakteristiknya adalah smart and sustainable, di mana menggunakan teknologi canggih seperti AI, cloud, big data untuk menciptakan solusi yang efisien, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab sosial. Dan di sini mengutamakan triple bottom line atau profit, people, and planet. Ya, lalu karakteristik yang tiga adalah technopreneurship, yang dimana inovasi berbasis teknologi menjadi inti bisnis. Ya, agar usahawan harus melek digital di sini dan mampu memanfaatkan teknologi untuk model bisnis, operasional, dan komunikasi digital. Karakteristik yang keempat, saudara, adalah kolaboratif, yang dimana di kolaboratif ini mengembangkan model bisnis yang terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, yaitu bisa perusahaan, akademisi, pemerintah, komunitas. Nah, untuk memecahkan masalah kompleks, ya. Lalu ada resilient dan agile, ya. Nah, ini adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan, pengelola risiko, dan terus berinovasi. Jadi berpikir out of the box. Baik, saudara. Ada yang bilang bahwa di era 5.0 ini manusia pada ketakutan ya, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan peran karena semuanya sudah
digantikan oleh robot atau AI. Ya, sebenarnya maksud di industri 5.0 ya, di sini teknologi di 5.0 ini sebenarnya berfungsi sebagai alat yang memperkuat kecerdasan dan kreativitas manusia justru ya. Nah, bukan menggantikan. Ya, contohnya sebenarnya alat-alat canggih itu kita bisa adanya dengan kecerdasan buatan seperti AI ya, lalu pembelajaran mesin. Nah, ini digunakan untuk analisis data mendalam ya, personalisasi produk atau layanan, dan otomatisasi tugas repetitif, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan kreatif dan strategis. Lalu ada Internet of Things ya, IoT. Nah, di sini memungkinkan pengumpulan data real time untuk optimasi operasional, rantai pasok yang lebih transparan, dan pengembangan produk pintar, misalnya smart farming ya. Lalu juga ada teknologi big data analytics. Ini membantu wirausahawan memahami tren pasar dan perilaku konsumen secara mendalam, sehingga dapat membuat keputusan yang berbasis data. Lalu ada teknologi juga yang membantu, yaitu cloud computing. Di sini teknologi ini memungkinkan skalabilitas bisnis yang cepat dan kolaborasi global yang efisien. Lalu ada robotik dan otomatisasi canggih ya. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan ergonomika kerja dengan menggunakan robot yang bekerja berdampingan dengan manusia atau kita sebut sebagai cobot. Nah, saudara dan saudari sekalian, bagaimana seorang wirausahawan ya agar bisa tumbuh dan berkembang? Keterampilan apa yang dibutuhkan di era 5.0 ini? Nah, yang pertama kita karena 5.0 ini adalah keseimbangan antara teknologi dan juga manusia gitu ya. Nah, jadi kita harus ada perpaduan antara hard skill dan juga soft skill. Jadi kita kalau dari sisi digital dan hard skill diharapkan wirausahawan itu dia secara literasi digitalnya dia bagus ya, seperti pemahaman mendalam tentang platform digital, e-commerce, dan juga pemasaran digital ya. Lalu yang kedua dari sisi analisis data, jadi mampu untuk menginterpretasikan data besar untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ya harus memahami adanya teknologi yang baru selalu berkembang gitu ya. Nah, di sini harus mengenai potensi AI, blockchain, dan virtual atau augmented reality untuk inovasi bisnis. Lalu itu kan dari hard skill. Nah, lalu kalau untuk dari soft skill atau human dan human centric ya, yang pertama kita harus punya problem solving kompleks, yang dimana kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang kompleks. Lalu yang kedua kreativitas dan inovasi sosial, dimana kita bisa menciptakan nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya inovasi pada energi bersih atau energi pendidikan gitu ya. Lalu yang ketiga kita memiliki empati dan kecerdasan emosional ya, jadi penting untuk memahami tim dan kebutuhan pelanggan secara personal dan mendalam. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan kepemimpinan agile, di mana manusia ini mampu memimpin tim yang adaptif dan menjalin kemitraan yang beragam. Oke, baik saudara. Jadi sebenarnya industri 5.0 ini sebenarnya memberikan banyak peluang bisnis ya di sekitar kita. Nah, jadi sebagai wirausaha kan kita harus bisa membaca peluang apa ya, lalu kita ambil peluang itu. Jadi di 5.0 ini wirausahawan itu harus mencari peluang yang berfokus pada human ya, pada human centric dan sustainable. Ingat bahwa 5.0 itu adalah gabungan antara teknologi dan juga manusia ya, harus seimbang. Jadi apa saja peluangnya? Yang pertama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan atau wellness ya. Di sini kita bisa memberikan layanan kesehatan digital yang dipersonalisasi, telekesehatan, dan solusi kesehatan menjadi mental berbasis AI. Lalu ada pendidikan ya, edtech namanya, education technology. Nah, di sini bisa memberikan platform pembelajaran adaptif yang memanfaatkan AI untuk kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dan lingkungan dan keberlanjutan yaitu green technology. Nah, sini ada solusi energi terbarukan ya, smart waste management, jadi ada pengelolaan sampah pintar dan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Dan berikutnya adalah peluangnya ada smart living, bisa kita kembangkan teknologi rumah pintar ya melalui Internet of Things yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi.
Lalu industri kreatif digital, di mana kita bisa membuat konten digital, virtual reality atau VR untuk pelatihan atau hiburan yang menyediakan pengalaman manusia yang kaya. Baik, demikian saudara dan saudari sekalian, materi kita mengenai kewirausahaan di industri 4.0 dan 5.0. Saya harap materi ini dapat kita manfaatkan dengan baik dengan perkembangan teknologi saat ini. Baik, demikian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.